Kita tahu dulu nih masalahnya dulu apa masalahnya. Kita perlu pahami bahwa penanggalan Masehi itu dibuat oleh Kaisar Julius Caesar, penguasa Romawi. Kita tahu 300 Romawi kuno, ya. Jadi dihitungnya mulai tanggal kelahiran Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu dianggap sebagai tahun 1 Masehi. Coba agak bingung juga kalau memang awal tahun Masehi itu di Januari, seharusnya lahirnya itu di bulan Januari, tapi di akhir tahun di Desember. Itu kan itu sudah berubah. Nah, penanggalan Julius Caesar atau Julian kalender ini dipakai oleh kerajaan Romawi. Saat itu banyak negara-negara, negeri-negeri yang punya hitungan sendiri-sendiri, punya kalender masing-masing. Tiap daerah punya kalender masing-masing, baik di Jawa, di Cina, di Afrika dan sebagainya. Nah, ketika PBB ini dibentuk, kalender Masehi yang dibuat oleh Julius Caesar itu dibawa ke Vatikan untuk diajukan sebagai kalender resmi. Nah, diambillah oleh Paulus waktu itu, Paulus Gregor, ya kalau salah. Tapi sebutnya dengan Gregorian kalender. Gregorian kalender inilah yang diadopsi dari Julius Caesar itu diajukan ke PBB, diresmikan menjadi tahun hitungan internasional. Nah, sejak itulah maka seluruh dunia menggunakan tahun kalendernya Masehi. Nah, sementara Islam yang di zaman saat itu, zaman Utsmani, masih menggunakan tahun Hijriah. Yang perlu kita pahami, tahun Masehi ini ikuti perputaran matahari, ya. Sementara kalau Hijriah mengikuti perputaran bulan. Kedua-duanya dibutuhkan oleh Islam dan syariat ini memang memerlukan kedua-duanya. Kalau perhitungan matahari atau Masehi itu diperlukan untuk menentukan waktu sholat. Contoh, Johor jam berapa? Waktu sholat, kemudian lagi waktu imsak itu menggunakan perputaran matahari. Kalau untuk pelaksanaan ibadah-ibadah syariat yang sifatnya waktu kayak menentukan bulan puasa, menentukan 1 Syawal itu menggunakan komariah, menggunakan perhitungan bulan. Dan semua perbuatan amal ibadah ritual Islam itu menggunakan tahun komariah atau tahun Hijriah. Contoh haji, Dzulhijjah, kemudian penentuan Syawal, penentuan Ramadan, penentuan Idul Fitri, Idul Adha itu menggunakan perputaran bulan. Kalau menentukan waktu sholat itu Johor, Asar, Maghrib, Isya itu menggunakan penentuan perhitungan matahari. Jadi dua-duanya dibutuhkan. Memang Allah ciptakan bumi dan bulan dan matahari ini sebagai pusdana. Allah jelaskan sebagai alat hitung. Dan menjadikan matahari dan bulan itu untuk perhitungan. Nah, Masehi menggunakan revolusi matahari atau perputaran matahari dalam penanggalannya. Hasil hitungan astronomi mereka bahwa matahari itu berputar selama 365 1/4 hari. Matahari tidak ada. 365 1/4 hari. Nah, yang sisa 1/4 ini nanti digabungkan pada 4 tahun sekali menjadi 1 hari. Makanya bulan Februari itu disebutnya ada tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah tahun di mana bulan Februari yang seharusnya 28 menjadi 29. 29 dari mana? 29 itu adalah gabungan dari 1/4 dikali 4 hari. Ya, dikali 4 hari. Nah, kalau tahun Hijriah itu ditentukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Nabi sudah meninggal, sudah ada juga. Sekali lagi, kalau tahun Masehi oleh Julius Caesar, kalau Hijriah oleh Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab itu menentukan sebenarnya nama bulan Islam itu sudah ada, Pak. Nama bulan Hijriah sudah ada. Rabiul Awal, Rabiul Islam itu sudah ada sebelumnya, ya kan? Nah, tapi untuk menentukan tahunnya itu dimulai sejak kapan? Umar bin Khattab menetapkan bahwa 1 Hijriah itu dimulai sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebenarnya tahu 1 Hijriah. Kalau Masehi itu dimulai sejak lahir Nabi Isa. Kalau Hijriah dimulai sejak Rasulullah hijrah. Ya, hijrah. Nah, jadi secara hakikat, secara substansi tidak ada urusan agama sebenarnya. Terus paham ini? Tidak ada urusan agama. Yang ada adalah orang merayakan tahun baru itu dengan perbuatan mubazir bahkan maksiat. Jadi bukan tahun yang jadi masalah. Jadi masalah adalah orang merayakannya dengan cara yang tidak Islami, yang tidak diatur oleh syariat. Masalah pergantian tahun banyak, Pak. Ya, tahun Saka itu kan tahun yang dibuat oleh Yogyakarta, ya, kerajaan Jogja memadukan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Maka dari bulan Mulut, gitu kan? Nah, itu karena perpaduan dua penanggal di 2 kalender. Kemudian juga di Cina pun punya penanggalan tersendiri dengan Imleknya dan sebagainya. Setiap orang, setiap negeri itu biasanya punya hitungan kalender masing-masing. Cuma yang menjadi internasional disepakati oleh seluruh dunia yang dibuat adalah tahun Masehi. Ini pertama nih yang perlu kita perhatikan. Tidak ada kaitan dengan keagamaan. Yang kedua, yang jadi masalah adalah bentuk perayaannya. Ini yang jadi masalah. Bahkan dulu saya sempat dapat broadcast bahwa perayaan tahun baru itu adalah perayaan pelaksanaan 3 agama dan 1 malam. Saya bilang ya berlebihan. Berlebihan. Kenapa sih bilang berlebihan? Ya sekarang gini, di Indonesia itu, Pak, orang itu kan mendidik agama Yahudi, Nasrani sama satu kita ada 3 majusi di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Biasanya orang kalau tahun baru itu ngapain? Jam 12 malam pasang apa? Petasan. Pertanyaan, petasan dari mana? Petasan dari mana asalnya? Di Cina. Apakah Nasrani punya petasan? Tidak punya. Yahudi? Enggak punya. Petasan itu dari Cina. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi masalah adalah orang itu meluapkan kegembiraan menyambut tahun baru itu dengan perbuatan-perbuatan yang hampir dipastikan tidak pernah dilakukan oleh orang-orang soleh. Orang soleh, mereka kumpul satu tempat gitu kan, ya apa ya, ya maksiat, ya minum, campur laki belum buat, ini jadi masalah sebenarnya. Masalah pergantian tahun sudah biasa. Wasyamsi tajril mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamar qadar manazil hatta ada itu biasa ada. Jadi gejala alami masih dari dulu sudah ada. Sebelum lahirnya agama juga matahari sudah ada, sudah berputar. Siang ada, malam pun ada. Sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Julius Caesar ada, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, sebelum Nabi Muhammad hijrah, siang malam sudah ada, matahari sudah ada. Ini masalah adalah mereka untuk menandakan bahwa tahun ini adalah tahun baru, maka diperingatilah tahun baru itu. Cuma dengan cara yang tidak dengan cara membaca. Kalau saya nggak mau bilang masih ada dengan cara membaca. Kan enggak, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita sepahami. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seseorang yang melakukan perbuatan fasik itu tidak boleh dihukumi kafir. Masa iya sih gara-gara tahun baru orang masang petasan jadi kafir? Terlalu. Ya. Masa iya sih orang ngapain bakar ayam di ngapain tahun baru masih bakar ayam jadi itu hanya ekspresi kegembiraan. Jadi masalah adalah bagaimana kita mengekspresi kegembiraan itu yang akan jadi hisab.